Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama tentunya kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita semua masih dapat melaksanakan aktivitas. Dan tak lupa salawat dan salam kita adakan junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, pada kesempatan ini saya meminta waktu Bapak Ibu untuk memenuhi tugas calon guru penggerak, yaitu mendiseminasi mengenai budaya positif sekolah. Karena salah satu tujuan dari guru penggerak adalah menciptakan suasana atau membuat sekolah tersebut memiliki disiplin positif, kemudian budaya-budaya yang positif bagi sekolah-sekolah yang ada guru penggeraknya. Baik, pada kesempatan hari ini nanti tentunya kita akan memiliki yang namanya tujuan dari hasil diseminasi tadi. Ada dua nanti yang akan kita dapatkan ilmunya pada sore hari ini. Yang pertama yaitu memahami konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma, stimulus, respon, dan teori kontrol. Kemudian 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Yang kedua, hasil dari pembelajaran kita pada siang hari ini yaitu menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Nah, dari capaian tadi, maka tentunya akan muncul suatu pertanyaan, suatu tanggapan dari Bapak Ibu, apa sih sebenarnya gitu budaya yang positif di sekolah itu bagaimana, ya kan? Nah, dari capaian tadi saya simpulkan saja ada 3, yaitu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Jadi setiap hukuman yang kita berikan nanti tentunya bermuara atau bertujuan adalah untuk mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian yang ketiga adalah memberi penghargaan dapat juga meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, kita masuk mengenai disiplin positif, di mana ketika suatu sekolah menerapkan yang namanya budaya positif tadi, maka sekolah atau warga sekolah juga harus tahu positif, disiplin positif itu bagaimana. Di mana disiplin-disiplin positif ini nanti akan juga dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah, baik itu murid, baik itu guru, baik itu kepala sekolah, baik itu orang tua juga. Di mana disiplin positif ini nanti akan memiliki yang namanya nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal ini bermacam-macam, nanti akan kita temui. Dari sini kita juga sudah mengetahui, misalkan ini ada suatu permasalahan, ya kan? Sehingga kita nanti ketika membaca ini sudah bisa merubah paradigma kita menjadi guru yang memiliki disiplin positif. Yang pertama yaitu ada A dan B, di mana A dan B ini adalah Anda dan teman Anda. Kemudian sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda, dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya, buatlah sebuah kepalan. Jadi kita menganggap bahwasanya yang kita pegang ini adalah suatu benda atau suatu hal yang sangat berharga, sehingga nanti teman kita si B ini memancing kita dengan berbagai upaya, baik itu dengan cara merayu, baik itu dengan cara menghardik, baik itu dengan cara memberikan sesuatu, ya kan? Nah, di situ nanti teman B ini akan mencoba sebuah tenaga bagaimana agar hasil atau bagaimana dia akan melihat yang kita genggam tadi, ya kan? Nah, di sini kalau Bapak Ibu lah membayangkan itu bagaimana? Apakah ketika nanti Bapak Ibu genggam ini dirayu-rayu misalkan dengan Honda, dengan mobil, kemudian dengan emas atau dengan hardikan, coba tunjukkan barang yang kamu simpan gitu. Apakah Bapak Ibu mau?
Nah, tentunya dengan sekuat tenaga Bapak Ibu akan menjaga. Kenapa? Karena yang kita pegang ini adalah suatu hal yang berharga, baik itu untuk diri kita maupun untuk orang lain, baik itu untuk sekolah dan lain-lainnya. Tentunya akan sekuat tenaga kita akan menjaga tersebut. Itu yang dinamakan dengan positif tadi, sehingga kita menstimulus perubahan paradigma yang akan kita lakukan. Ketika kita memiliki hal yang baik, ketika kita memiliki suatu pemikiran yang positif, maka itu harus kita pegang terus. Kemudian jangan sampai orang lain itu istilahnya yang menghakimi kita. Sama halnya ketika kita mendidik, oh anak kita mau ini, ya, jangan sampai seperti itu. Gitu. Nah, ini sedikit stimulus sehingga kita nanti bisa merubah paradigma kita. Yang pertama adalah stimulus respon, kemudian ada teorinya, teori kontrolnya. Di mana stimulus responnya di situ dapat kita baca, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, itu stimulus respon. Kemudian apa teorinya di sini atau pilihannya? Maka kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Sama halnya dengan yang menggenggam tadi. Kita yang mempunyai kuasa. Nah, ya kan? Jadi kita sebagai harus mengetahui teori kontrolnya. Kemudian pemaksaan Anda pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Atau teori kontrolnya adalah model berpikir menang-menang. Jadi pemikiran kita bukan hanya istilahnya stimulusnya saja, tetapi kita sebagai guru juga harus tahu teori kontrol kita apa, gitu. Di mana kontrol kita sebenarnya. Makanya tadi di tujuan pembelajaran nanti Bapak Ibu akan mengetahui bahwasanya guru itu memiliki kontrol. Ada berapa kontrol yang dimilikinya, gitu. Nah, tentu dari sini akan kita ambil yang namanya suatu pertanyaan. Apakah makna disiplin? Nah, jadi kalau biasanya kita menganggapkan disiplin itu kan harus rapi, harus istilahnya ya baik, kemudian dan lain-lainnya. Gitu. Padahal kalau kita memahami arti yang sebenarnya, disiplin itu adalah kalau dalam bahasa Latinnya itu disiplina, yang artinya belajar. Jadi siswa itu ketika kita mendisiplinkan berarti dia juga belajar. Nah, kemudian dari kata disiplin tadi, maka kita dapat menggali tujuan sehingga dia bisa menghargai, baik itu menghargai untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Kemudian budaya juga mempengaruhi terhadap kedisiplinan anak. Misalkan kita di Rohul, tentu ada budaya-budaya yang mempengaruhi sehingga kedisiplinnya bisa kita ubah. Nah, ini dia. Jadi dari stimulus tadi, kemudian kita sudah mengetahui bahwasanya makna disiplin itu bagaimana. Maka selanjutnya kita juga harus paham mengenai nilai-nilai kebajikan, di mana nilai-nilai kebajikan ini dimiliki oleh seluruh masyarakat, dimiliki oleh guru, dimiliki oleh siswa, dimiliki oleh kepala sekolah. Di mana nilai-nilai kebijakan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi dari teori Dr. William Glasser ini nanti akan ada namanya nilai-nilainya. Nanti kita lihat bagaimana nilai kebijakan tersebut. Selanjutnya tentang teori motivasi, kemudian hukuman dan penghargaan atau restitusi. Mungkin kita sebagai pendidik hanya mengetahui motivasi saja. Mungkin sebagai pendidik kita hanya mengetahui hukuman saja yang sering kita lakukan, ya kan? Tanpa kita memperhatikan ada rupanya
tahap lainnya ada namanya penghargaan. Ketika dia nanti sudah merubah atau memiliki budaya positif, kita selalu lalai biasanya, hanya menekankan hukuman, tidak memberi penghargaan. Kemudian yang terakhir adalah restitusi. Nah, nanti kita akan lihat restitusi itu bagaimana. Nah, kita masuk lagi, yaitu tentang teori motivasi. Kalau motivasi ini saya rasa Bapak Ibu juga sudah tahu, bermacam-macam banyak bentuk cara untuk memancing yang namanya motivasi tadi, baik itu motivasi siswa, baik itu untuk motivasi diri kita sendiri, baik itu untuk dari orang lain, bermacam-macam. Ada yang melalui kata-kata, ada yang melalui tindakan, ada yang melalui ajakan dan lain-lainnya. Nah, kita sebagai manusia juga harus tahu, ya kan, teori motivasi itu bagaimana. Nah, ternyata ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama ada faktor eksternal, kemudian ada faktor internalnya nanti. Nah, kita lihat dulu yang motivasi eksternalnya. Di situ ada beberapa contoh. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ternyata dari kalimat tersebut kita sudah memiliki yang namanya motivasi eksternal, pengaruh dari luar. Yang kedua, untuk mendapat imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Juga dari pengaruh dari luar, yaitu institusi. Nah, ya kan? Ketika di CP ini memberikan suatu motivasi, misalkan mencari murid, ya kan, itu faktor dari luar ya namanya, sehingga kita berupaya untuk mencari murid tadi. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, ternyata faktor internalnya adalah tujuan disiplin positif itu ternyata tidak hanya eksternal saja, internalnya juga ada, yaitu apa? Untuk menghargai diri kita sendiri. Jadi ketika kita sudah menghargai diri kita sendiri, tentunya kita juga menghargai orang lain. Nah, di sini kita ambil situ kalimat atau teorinya adalah saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, saya ambil contoh. Nah, sekarang saya sedang melakukan kegiatan yang namanya pelatihan guru penggerak. Nah, apa ujungnya? Kalau tidak dicoba dari dalam diri kita sendiri, maka kita tidak akan tahu. Nah, sama hanya dengan guru. Faktor internalnya apa? Yaitu tujuan yang ingin kita sampaikan tercapai atau tidak. Ya kan? Nah, itu adalah salah satu teori yang ada pada perilaku manusia. Nah, sekarang lagi gencar-gencarnya. Ada yang dinamakan dengan guru merdeka, kemudian ada yang dinamakan dengan belajar merdeka, kemudian ada namanya kegiatan-kegiatan merdeka, ya kan? Nah, sebenarnya merdeka itu bagaimana, ya kan? Nah, kalau kita lihat dari persepsi atau pemikiran atau filosofi oleh Ki Hajar Dewantara di dalam bukunya di halaman 469, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga buat memerintah diri sendiri. Jadi merdeka itu datangnya bukan hanya dari orang lain, tetapi juga dari diri kita sendiri. Makanya dikatakan dia merdeka. Selanjutnya, dari merdeka tadi tentunya akan kita jumpai yang namanya boleh dikatakan tadi adalah dihukum. Dihukum penghargaan. Di mana bahwasanya penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya baik itu dari eksternal, ketergantungan maupun dari pemberian penghargaan, di mana dihukum oleh penghargaan ini nanti akan berpengaruh. Apa pengaruhnya? Yang pertama pengaruh jangka pendek, kemudian jangka panjang dari penghargaan tersebut. Kemudian pengaruhnya apa lagi? Penghargaan menghukum. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang keempat, penghargaan tidak efektif. Yang kelima adalah penghargaan merusak hubungan. Jadi penghargaan tadi juga ada timbal baliknya. Baik itu dia pengaruhnya jangka pendek, baik itu pengaruhnya jangka panjang, juga penghargaan ini juga berpengaruh terhadap yang kita hukum tadi.
Nah, di dalam suatu sekolah yang menerapkan yang namanya budaya positif, maka kita sebagai guru juga harus tahu bentuk-bentuk penghargaan atau bentuk-bentuk apresiasi yang sesuai dengan program kebajikan atau yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal tadi. Di mana dalam memberikan penghargaan atau apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal ini. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Khusus di sini tentunya berkaitan dengan penghargaan atau pengakuan secara face to face atau berdua, ya kan? Kemudian pengakuan secara pribadi, di mana kalau pengakuan secara pribadi ini timbul dari diri kita sendiri. Saya begini, saya orangnya begini, gitu ya kan? Kemudian beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Jadi ketika kita masuk ke kelas, jangan hanya murid-murid itu saja yang dikasih penghargaan atau yang dikasih pengakuan, tetapi akui bahwasanya semua murid itu memiliki yang namanya kelebihan. Kadang kita kan hanya melihat sisi yang baiknya saja. Oh, si anu pintar, tepuk tangan. Padahal ketika kita memberikan pengakuan terhadap murid yang tingkat kemampuannya di bawah, menimbulkan yang namanya motivasi bagi dia untuk merubah perilaku dia. Karena kita kan hanya menilai hanya satu yang baik saja gitu. Makanya kita harus memberi pengakuan terhadap semua siswa, bukan hanya siswa yang tertentu saja. Kemudian pengakuan ini juga harus konsisten, ya kan, konsisten. Kalau hari ini kita mengasih penghargaan atau pengakuan terhadap seluruh siswa di kelas misalkan 71, maka hari besok juga beri yang namanya pengakuan tadi, beri namanya penguatan tadi. Kemudian itu harus dilakukan secara konsisten, jangan setengah-setengah. Kemudian fokus pada proses. Jadi penghargaan ini juga ada yang dinamakan dengan prosesnya. Jadi untuk merubah seseorang tadi tidak hanya sekali pengakuan saja dia bisa berubah. Mungkin beberapa kali pengakuan baru dia bisa berubah. Nah, ini contoh untuk pengakuan atau apresiasi sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Yang pertama, ini kemarin saya perhatikan. Misalkan Abdal datang terlambat, ya kan? Kemarin saya perhatikan misalkan Al Wahyu tidak hadir. Kemarin saya perhatikan siapa si anunya, ya kan? Nilai kebajikannya apa dari situ? Karena tadi sudah kita bahas bahwasanya di sekolah yang berbudaya positif harus menerapkan yang namanya nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebajikan universal tadi. Nah, nilainya apa ketika kita kemarin memperhatikan tadi? Yaitu yang pertama, rasa empati besar sekali. Jadi kalau kita sudah memperhatikan anak kita, tidak hanya si A dan si B semuanya kita perhatikan, tentunya akan timbul. Apa yang timbul? Perasaan. Rasanya apa? Rasa empati besar sekali. Kemudian situasinya bagaimana? Pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi boleh kita terapkan hanya di kelas kita saja. Kemudian apa? Saya menghargai usaha kamu sudah menghafal misalkan 10 kosakata. Saya menghargai kamu sudah menghafal tata cara pembukaan pidato. Saya sudah menghargai kamu kali-kali 5. Beri dia pengakuan, ya kan? Apa nilai kebijakannya? Yang kita dapat maupun siswa dapat itu kepedulian kita terhadap anak tersebut. Di mana yang bisa kita lakukan? Tentunya situasinya bisa pada saat tugas kelompok, kemudian ketika presentasi, ya kan? Itu tempat kita untuk memberi pengakuan atau apresiasi yang sesuai dengan kebajikan. Kemudian terima kasih. Ini sering kata terima kasih ini mungkin agak berat kita ucapkan. Kadang kita sudah meminta anak tadi, nak tolong lu ambilkan bola di sana. Setelah dia diambil, udah, ya kan, selesai. Terkadang kita hal-hal yang kecil ini yang sulit kita lakukan. Coba diberi dia aplikasi. Terima kasih nak sudah mengambilkan bola. Terima kasih nak sudah mengutip sampah pada hari ini, ya kan? Jadi pengakuan itu konsisten diberikan sehingga menimbulkan namanya tadi motivasi tadi. Kenapa? Motivasi tadi ada dua, ada faktornya dari eksternal maupun internal. Nah, ini beberapa contoh pengakuan. Banyak kata-kata atau banyak cara untuk mengakui
baik itu peserta didik maupun untuk diri kita sendiri. Nah, ini pemahaman kita tentang hukuman dan konsekuensi. Nah, terkadang kita sulit membedakan mana yang dinamakan dengan hukuman, mana yang dinamakan dengan konsekuensi. Nah, kenapa? Karena dia beda tipis antara konsekuensi dengan hukuman itu beda tipis. Kita ambil dulu yang pertama ini. Nah, kalau Pak Rizky melihat, nggak nampak ya Pak Rizky ya? Nah, saya bacakan aja lah. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Nah, kalau menurut Pak Rizky itu hukuman atau konsekuensi yang dia terima? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya adalah saya tidak akan terlambat lagi karena dia tadi datangnya terlambat ke sekolah. Nah, menurut Pak Rizky apa? Hukuman atau konsekuensi? Karena dia beda tipis. Antara hukuman dan konsekuensi ini beda tipis. Nah, karena kita salah ambil konsekuensinya apa, hukumannya apa. Nah, kalau Pak Rizky apa? Ya, hukuman. Oke, kita kunci ya. Yang nomor 1 hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, kalau Pak Sahabat itu sering jadi. Nah, hukuman atau apa tuh Pak Sahabat? Atau konsekuensi itu? Kalau pemikiran Pak Sahabat kan beda tipis, ya sama sekali beda tipis antara hukuman dengan konsekuensi. Konsekuensi. Oke, kita kunci ya. Nanti kita lihat jawabannya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ustadz tadi gimana tuh Ustadz tadi? Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Oke, berarti hukuman, konsekuensi hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini Bu Hijri yang dicoret-coret ya nih. Gimana tuh Bu Hijri? Kalau Bu Hijri melihatnya seperti itu, apakah Bu Hijri memberi hukuman atau konsekuensi terhadap anak tadi? Karena kita ingin menciptakan budaya positif tadi. Konsekuensi. Kita kunci ya. Berarti hukuman, konsekuensi, hukuman, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, misinsan. Konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini maksudnya salah nih kalimatnya ini. Tidak menggunakan sepatu karena dia jadi disuruh tanggalkan sepatu kamu karena tidak. Gimana Pak Iman? Konsekuensi Pak Iman. Konsekuensi. Oke. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini Pak Rizky cocok. Hukuman atau konsekuensi itu Pak? Ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Oke, kita lihat jawabannya. Jadi kalau saya dapat kemarin dari ilmu dari CGP tersebut, yang pertama itu termasuk terhadap hukuman. Kalau mencatat, kemudian lari lapangan, push up itu adalah suatu hukuman. Kemudian kalau konsekuensi, contohnya mengganti, membersihkan, itu konsekuensi. Jadi nanti ketika kita memberikan memberikan hukuman terhadap anak, harus kita jelaskan pada anak, oh ini namanya hukuman, ini namanya konsekuensi. Konsekuensinya apa? Karena kamu misalkan datang terlambat. Misalkan nanti kamu memecahkan jendela, konsekuensinya apa? Kamu harus mengganti. Jadi ketika kita nanti jumpa hal seperti itu, jangan kedua-duanya diterapkan, hukuman dengan konsekuensi. Jadi harus bisa membedakan antara hukuman dengan konsekuensi. Nah, kita masuk selanjutnya yaitu restitusi. Restitusi ini adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, atau tujuan mulia. Bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Gosen di bukunya tahun 2004. Nah, ini juga salah satu teori di mana ketika kita misalkan di lapangan atau di kelas sering kita jumpai ini, ya kan? Apa? Tentunya permasalahan anak kita. Permasalahan kita apa yang sering? Misalkan dia tidur di kelas, ya kan? Kemudian dia datang terlambat. Kemudian dia cabut. Cuman kita hanya menghardik dia saja, menghukum dia saja, tanpa ada perlakuan yang namanya restitusi tadi. Jadi restitusi ini menciptakan kondisi murid itu untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, terkadang kita kalau dia tidur marah, suruh bangun, ya kan? Kalau nggak suruh keluar, tanpa kita melihat bahwasanya anak ini perlu yang namanya proses restitusi, perbaikan sehingga dia menyadari, oh bahwasanya yang saya lakukan adalah salah. Nah, bagaimana kita menerapkan teori? Tentunya kita harus ada namanya nanti kesepakatan kelas. Ya kan, kesepakatan kelasnya bagaimana? Nah, nanti kita lihat. Nih, atau keyakinan kelas. Jadi ini saya lihat cukup banyak yang wali kelas kemarin di sini, ya kan, ada Pak Hilman, ada Bu Hijri, ada Miss Intan, ya kan. Nah, terkadang kita hanya menyampaikan hal-hal yang anggap itu penting tanpa ada keyakinan yang kita ciptakan untuk kelas tersebut. Nah, jadi harapan saya, ya kan, ataupun harapan sekolah ini nanti bisa diterapkan. Nah, boleh nanti ajaran semester 2 dibikin keyakinan kelas tadi atau kesepakatan kelas tadi. Contoh ketika dia tidur apa? Kemudian nilai apanya bagaimana? Kita lihat di sini. Ya. Nah, kenapa kita harus menerapkan namanya keyakinan kelas bukan peraturan? Karena beda antara peraturan dengan keyakinan kelas itu berbeda. Kita lihat di sini adalah mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Dan mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Nah, ini yang dinamakan dengan peraturan, di mana peraturan ini adalah untuk mendukung motivasi intrinsik. Nah, sedangkan kita ketahui tadi kan bahwasanya motivasi itu ada motivasi eksternal, ada motivasi intrinsik, ada dua. Nah, jadi kalau peraturan ini adalah untuk mendukung motivasi intrinsik dari dalam, di mana dia untuk mengembalikan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi ketika kita menerapkan yang namanya peraturan hanya untuk diri dia sendiri, tanpa berdampak kepada temannya, tanpa berdampak kepada seluruh warga sekolah. Tetapi ketika kita sudah menerapkan yang namanya keyakinan kelas, maka semua warga kelas tersebut meyakini bahwasanya hal yang dia lakukan adalah salah, hal yang dia lakukan adalah benar. Nah, jadi beda antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Nah, ini untuk membedakannya antara peraturan dengan keyakinan. Nah, yang sering kita terapkan adalah peraturan. Nah, ya kan, dilarang main di sini, dilarang datang terlambat, dilarang tidak membuat PR. Nah, ini contoh-contohnya. Ya kan, peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, kemudian bergantian atau menggunakan giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, ini adalah beberapa contoh peraturan kelas. Nah, biasanya kalau peraturan ini tingkatannya agak tinggi. Nah, ya kan, kalau orang dewasa mungkin sudah paham, tapi kalau anak-anak belum dia. Nah, kita rubah bahasanya. Apa bahasanya? Yaitu keyakinan. Keyakinan kelas. Di mana untuk menciptakan yang namanya keyakinan kelas ini
kita juga harus tahu bahwasanya manusia itu memiliki yang namanya kebutuhan dasar. Kebutuhan dasarnya apa? Ada 5. Yang pertama adalah rasa kasih sayang, kemudian penguasaan, kemudian kesenangan, kebebasan, dan bertahan hidup. Itu merupakan 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi ketika kita nanti diskusi di kelas ataupun ketika kita sebagai guru maupun sebagai wali kelas, kita harus tahu kebutuhan dasar peserta didik kita atau siswa kita bagaimana, yang mencakup terhadap kebutuhan dasar manusia. Ada dia rasa kasih sayang, ada rasa cinta, ada penguasaannya di situ, ada untuk kesenangannya juga, kemudian ada kebebasannya juga, ada untuk bertahan hidup. Ini untuk membuat suatu keyakinan kelas yang bagus. Yang kedua, ketika kita ingin menerapkan keyakinan kelas tadi, kita juga harus tahu posisi kita sebagai guru itu bagaimana. Karena kalau yang sering kita rasakan ya kan, posisi kita hanya sebagai pendidik atau posisi kita hanya sebagai penghukum. Sering kita rasakan itu ya kan. Ketika kita menghukum anak, berarti kita seorang penghukum. Ternyata tidak. Ternyata guru memiliki 5 posisi kontrol dan semuanya itu bisa kita lakukan, bisa kita terapkan. Yang pertama tentunya tadi penghukum, karena kita sering menghukum siswa kadang, ya kan? Yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Ini juga jarang, hanya beberapa guru yang mengetahui ini atau merasakan ini. Teman juga seperti itu, ya kan? Pemantau, kemudian manajer. Kalau manajer ini mungkin Bapak Ibu beranggapan, oh manajer berarti dia kepala sekolah. Ternyata tidak. Kita sebagai guru ternyata juga bisa menjadi seorang manajer. Manajernya di mana tentunya? Ketika kita di dalam kelas, ketika kita berdialog dengan peserta didik, gitu ya kan? Nah, di mana kalau kita lihat di sini adalah bagaimana bentuk-bentuknya. Ini ada beberapa contoh, mungkin kurang jelas, nanti saya bagikan lagi. Yaitu guru berbuat. Nah, biasanya kalau menghukum itu kan bahasanya menghardik, atau menunjuk-nunjuk, atau menyakiti, kemudian menyindir. Nah, itu yang sering kita lakukan, ya kan? Kemudian kontrol kita yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah, berceramah lah, kemudian mengatakan ini itu, ya kan, sedikit kecewa, kemudian seharusnya kamu gini loh, ya kan. Nah, itu sebagai membuat orang merasa bersalah yang sering kita kadang ucapkan kepada peserta didik. Kemudian sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, ya kan. Kemudian pemantau, menghitung dan mengukur. Nah, kalau pemantau ini juga banyak nih. Ketika guru si A menghukum, kita hanya memantau saja. Kemudian posisi kontrol yang terakhir adalah sebagai manajer. Ketika kita sebagai guru, posisinya atau posisi kontrol sebagai manajer, maka kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan ketika dia mengalami yang namanya permasalahan. Nah, kita lihat lagi guru berkata, biasanya kalau menghukum itu kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Nah, rasakan ini. Itu berarti posisi kita guru sebagai penghukum. Kemudian sebagai pembuat rasa bersalah, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres, itu biasanya sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kalau sebagai teman, ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Atau ingat tidak dengan bantuan yang sudah ibu berikan sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, biasanya kita tanyakan apa peraturannya. Itu sebagai pemantau biasanya itu. Kamu kan tidak tahu, seharusnya di sekolah ini kan ada aturannya. Apa aturannya? Maka kita posisi kita sebagai kontrol, kita sebagai pemantau. Kemudian perkataannya biasanya apa yang kita yakini. Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah tersebut? Itu ketika kita sebagai manajer. Nah, hasilnya bagaimana? Hasilnya tentunya ada sebagai penghukum tentunya memiliki hasil yang memberontak, menyalahkan orang lain untuk berbohong. Kadang ketika kita posisinya sebagai penghukum, maka anak tadi akan memberontak terkadang, kan? Kemudian akan menyalahkan orang lain. Kalau membuat rasa bersalah bagaimana? Menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong. Itu biasanya dilakukan hasilnya, kan?
Kalau teman ketergantungan, ketika kita sudah dekat dengan siswa kita, kita anggap dia sebagai teman, maka dia akan ketergantungan sama kita. Dia anggapnya juga kita sama. Mau kita dalam belajar, mau kita dalam suasana yang lain, dia menganggap hanya sebagai teman saja, ya kan? Kemudian memantau, menyesuaikan diri bila diawasi. Yang terakhir adalah menguatkan pribadi. Itu beberapa contoh posisi kontrol. Jadi sebagai guru kita juga harus tahu, oh ternyata yang sudah saya lakukan posisi saya sebagai pemukul. Ketika kita menyelesaikan masalah, ternyata kita posisinya sebagai orang yang membuat merasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau dan manajer. Nah, ini dia yang saya sampaikan tadi, segitiga restitusi, suatu proses, di mana segitiga restitusi tadi ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Itu yang pertama. Yang kedua ada namanya memvalidasi kebutuhan. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Karena kita bahas tadi adalah tentang keyakinan kelas kita tadi. Maka kita harus tahu dulu segitiga restitusinya bagaimana. Nah, ketika kita menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi ini, tahapan pertamanya adalah menstabilkan identitas. Sering yang kita lakukan adalah kita mengatakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Contoh, misalkan Fadil, ya kan? Fadil dia sering tidur di kelas, ya kan? Kita panggil, duduk berdua, ya kan? Kita stabilkan identitasnya. Kita munculkan bahwasanya yang dia lakukan itu adalah salah. Bagaimana caranya? Itu tadi, ya kan? Kita berkata kepada Fadil tadi bahwasanya setiap orang pernah melakukan kesalahan. Ya, memang pernah, ya kan? Kita juga ketika menjadi murid juga sering juga seperti itu, ya kan? Kadang ketiduran, capek dan lainnya. Kemudian apa yang kita katakan? Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ya kan? Berarti orang lain juga pernah melakukan itu. Kemudian ketika dia sudah stabil, ketika dia sudah merasa lega, gitu kan? Karena beberapa kasus itu beda. Kalau yang tadi kan senang. Atau misalkan kita ambil contohnya adalah marah ketika dia diejek, marah ketika dia dibully, ya kan? Kita panggil, sedang emosi dia, ya kan? Sedang emosi, oh si Anu itu ngejek saya, lu gini. Kita stabilkan dia dulu, perasaannya kita tenangkan, itu namanya menstabilkan identitas tadi. Bagaimana caranya? Tadi kita dengarkan curhatan dia, kita dengarkan keluh kesah dia. Saya begini Bu sama dia. Terus apa yang kamu lakukan? Saya marah-marah sama dia Bu. Saya banting tuh, saya pukul dia, saya seperti itu, ya kan? Itu menyadarkan dia bahwasanya identitas dia seperti itu. Setelah kita melakukan stabilitas identitas, maka kita memvalidasi kebutuhannya. Apa yang dia butuhkan? Ketika dia berbuat kesalahan, apa yang bisa dia berbuat agar kesalahan itu tidak terulang kembali? Biasanya yang kita bikin adalah kamu tentu punya kalimatnya adalah kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kan? Contoh tadi tidur, tentu dia ada alasannya. Kita tanyakan apa alasannya untuk tidur? Berbagai macam alasannya. Dia main game, dia masalah di rumah, ya kan? Kita harus memvalidasi kebutuhannya apa, ya kan? Kemudian adakah cara lain yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalkan sudah kita tanyakan permasalahannya ini loh, saya sering main game. Kemudian kita tanyakan lagi, seandainya kamu main game, apa hasilnya gitu kan? Itu namanya memvalidasi kebutuhan dia tadi. Nah, setelah kita validasi, sudah kita cari lalui tahap yang kedua, maka yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ini kalau keyakinan tadi sejalan dengan keyakinan kelas, sejalan dengan nilai-nilai kebajikan, sejalan dengan kebutuhan dasar manusia, ya. Itu namanya menanyakan keyakinan. Nah, biasanya apa yang kita selesaikan ketika permasalahan itu terjadi, yang kita tanyakan yaitu nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Makanya ketika nanti ada murid di dalam kelas dia melakukan kesalahan, misalkan tidur, kita sudah ada kesepakatan kelasnya bagaimana, keyakinan kelasnya bagaimana. Itu kita tanya kembali.
Apa keyakinan kelas kita? Oh, dilarang tidur Pak di kelas, misalkan itu, ya kan? Itu kita tanyakan lagi keyakinannya, ya kan? Kemudian apa? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu sering kita tanyakan itu keyakinan dia. Ketika dia tidur, kemudian kita tanya kesepakatan kelasnya bagaimana? Kesepakatan kelas tidak boleh tidur di dalam kelas. Kalau kamu tidur dalam kelas, kamu menjadi apa? Nah, seperti itu. Itu cara atau proses yang lebih baik daripada menghukum ataupun memberi penghargaan, itu yang namanya kan yang dinamakan dengan segitiga restitusi. Nah, ini contoh, ya kan? Contoh proses dari segitiga restitusi tadi. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Sering yang bisa kita katakan adalah ketika kita melakukan proses restitusi itu adalah guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Gunakan kata-kata yang seperti itu, ya kan? Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Itu untuk menstabilkan identitas dia tadi. Bapak dan ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Kemudian bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kemudian apa yang bisa kita katakan? Kalau kamu menyalahkan diri kamu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu bisa kita tanyakan ketika kita melakukan yang namanya segitiga restitusi untuk menstabilkan identitas tadi. Jadi ketika sudah kita sampaikan hal-hal yang seperti ini, maka dia nanti akan cair sendiri suasananya, ya kan? Yang kedua tadi sudah saya katakan bahwasanya untuk memvalidasi kebutuhan. Di sini biasanya kita bisa membantu murid mengenai basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan tersebut. Kemudian pada dasarnya setiap tindakan manusia itu memiliki tujuan. Apa tujuannya? Itu yang pertama memenuhi basic need atau power, freedom, love, belong atau survival. Ini merupakan kebutuhan dasar manusia, di mana dia tadi kebutuhannya adalah rasa sayang, rasa cinta, kemudian kebebasan untuk bertahan hidup, ya kan? Survival bertahan hidup dia, ya kan? Kebebasan, freedom, ya kan? Power atau penguasaan, love berarti cinta, ya kan? Itu untuk memenuhi yang namanya kebutuhan tadi. Kebutuhannya apa? Yaitu kebutuhan dasar manusia tadi, ada 5 tadi. Nah, apa yang bisa kita katakan? Ini biasanya yang sering dikalimatkan yaitu kamu bisa saja kan melakukan hal yang buruk, tetapi kamu tidak melakukannya. Itu untuk memvalidasi kebutuhan. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjadi sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Misalkan dia memukul. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi besok? Itu yang kita tanyakan. Untuk memvalidasi kebutuhan, untuk menanyakan kebutuhan dasar manusia tersebut. Yang ingin saya tanyakan Pak, bagaimana ketika kita mengajar ataupun memberikan didikan kepada anak tersebut tidak terkesan menggurui, sehingga anak tersebut tidak merasa tertekan dengan apa yang kita sampaikan kepada anak tersebut. Baik, terima kasih Pak Sahabat. Jadi ketika kita mengajar, bagaimana tidak menggurui. Jadi kita harus tahu dulu konsep mengajar kita bagaimana, ya kan? Kalau yang sedang digalakkan adalah memerdekakan. Jadi kita harus tahu makna merdeka itu bagaimana. Bukan berarti merdeka tadi bebas semuanya ya ucapannya, tapi ada tahapan-tahapan atau ada beberapa poin yang tidak harus dilakukan. Itu ya yang pertama yang harus kita pahami dulu sebagai guru. Bahwasanya dalam pembelajaran itu kita harus merdeka. Merdeka dalam artian bukan hanya tadi sudah disampaikan bukan hanya kebebasan saja, tetapi poin-poin kebebasannya apa yang kita ambil, gitu, ya kan? Nah di dalam merdeka belajar itu biasanya ada 3 poin yang bisa diterapkan sahabat. Yang pertama adalah pembelajaran kita tadi berpusat kepada peserta didik.
Terkadang kita sekarang ini kan masih berpusat kepada guru yang menjelaskan, guru yang mempraktekkan. Gitu. Padahal ketika kita pancing atau kita tanyakan, ternyata ada beberapa siswa tersebut bisa gitu menjelaskan tersebut. Makanya pola pikir yang kita terapkan coba kita perbaiki lagi tadi adalah berpusat kepada peserta didik. Kemudian yang kedua biasanya adalah sahabat yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita membuat peserta didik ini adalah menjadi seorang pemimpin. Membuat bahwasanya dirinya itu adalah seorang pemimpin. Tentunya kegiatan-kegiatan yang seperti itu yang bisa kita lakukan adalah kegiatan ketika belajar kelompok. Itu bisa kita terapkan, memunculkan jiwa kepemimpinan dia tadi. Berani dia bertanya, berani dia menjawab. Yang ketiga adalah tentunya ini mengenai kebutuhan dasar tadi, Pak Sahabat. Kenapa? Memastikan tadi adalah kebebasan tadi harus memenuhi kebutuhan dasar tadi. Sudah kita bahas tadi bahwasanya manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Makanya kita harus tahu murid kita itu kebutuhannya bagaimana. Apakah dia perlu kasih sayang? Apakah perlu dia cinta? Cinta dalam artian kita menjelaskan bagaimana gitu kan, bukan cinta yang lainnya. Gitu. Kemudian kebutuhannya apa? Kebebasan tadi, bertahan hidup katanya. Kita harus tahu posisi murid tadi. Makanya di dalam merdeka tadi kita harus memahami karakteristik peserta didik yang kita hadapi. Karena setiap peserta didik tentunya berbeda karakteristiknya. Itu Pak Sahabat. Jadi mulai coba mempelajari karakteristik siswa yang kita hadapi. Itu Pak Sahabat. Oke, terima kasih Pak Sahabat. Bismillah, saya ingin bertanya kepada Pak Kepala Sekolah terkait dengan anak yang kemudian mengalami fatherless atau kekurangan teladan dari ayahnya. Bagaimana kemudian peran guru ketika sebagai orang tua kedua di sekolah memaksimalkan itu? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ustadz Adi. Jadi kita sebagai guru tentunya memiliki kontrol tadi. Saya sampaikan tadi ada 5 kontrol. Nah, kelima kontrol ini juga harus kita pahami di mana posisi kita. Jadi ketika kita menghadapi anak yang kekurangan, boleh dikatakan kekurangan kasih sayang orang tua tadi ya, maka kita yang pertama kontrol kita sebagai teman sebagai guru. Nah, kita dekati, kita tanya. Kenapa? Apakah permasalahan di rumah sehingga dia kurang kasih sayang, gitu ya kan? Nah, setelah kita dekati tadi, kontrol kita sebagai teman tadi, baru kita lanjutkan untuk mencari penyelesaian. Tentunya penyelesaiannya adalah sesuai dengan kebutuhannya tadi. Kalau seandainya dia kurang sosok ayah, maka sosok ayah yang sebenarnya itu bagaimana? Tentunya sosok ayah itu menguatkan anaknya, gitu kan? Ketika dia berbuat salah, ketika dia berbuat hal-hal yang tidak benar, kita sebagai posisi ayah adalah sebagai orang terdepan, garda terdepan bagi anak. Seperti itu. Juga kita harus menganggap bahwasanya peserta didik atau siswa kita itu kita anggap juga sebagai anak kita sendiri. Terkadang kita enggak, gitu ya kan, menganggap bahwasanya peserta didik adalah anak orang lain, anak saya, ya kan, gitu. Jadi itu yang kedua. Yang pertama tadi kontrol kita sebagai teman. Kemudian yang kedua adalah posisi sebagai ayah tadi, ketika kita sudah tahu masalahnya, ya kita bentuk diri kita sebagai ayah juga. Jadi ketika dia berbuat kesalahan, jadi seorang ayah tanknya anaknya, gitu kan, bajanya anaknya, gitu. Kita sebagai penguatnya di situ. Mungkin itu saja Pak Adi untuk prosesnya. Baik, pertanyaan yang ketiga mengenai kasus yang dialami anak. Artinya, apakah nanti setiap anak cara penanggulangannya itu sama, atau mungkin setiap permasalahan yang dialami anak berbeda cara mengatasinya. Hanya itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Irfan. Tentunya setiap permasalahan berbeda-beda cara penyelesaiannya.
Cuman yang lebih bagus adalah kita menggunakan yang namanya segitiga restitusi tadi, di mana permasalahan seberat apapun, kegiatannya yang luar biasa gitu ya. Ketika kita menerapkan yang namanya teori restitusi tadi, maka kita yang pertama memberi pelajaran kepada anak tersebut, ya kan, memberi pengalaman hidup bagaimana gitu, untuk menimbulkannya tadi. Kemudian di mana segitiga restitusi ini kan ada 3 tahapannya, ya kan, menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi kebutuhannya, kemudian menanyakan keyakinannya tadi, yang dia lakukan benar atau tidak gitu. Nah, jadi itu bagaimana, jadi tergantung anaknya juga. Nah, saya ambil contoh di kasus misalkan ya kan, terjadi perkalian ya kan, terjadi perkalian. Kalau kita langsung selesaikan marah-marah sama anak, tentu dia semakin emosi. Nah, tentu kita sebagai guru juga harus mengetahui situasinya bagaimana. Kalau dia sedang emosi, tentunya nggak mungkin kita tanya anak tersebut. Nah, kita tenangkan dulu, kita bawa ke suatu ruangan atau bagaimana, kita tanya gitu ya. Melalui tahapan-tahapan segitiga restitusi tadi gitu. Yang pertama kita stabilkan dulu emosinya. Kenapa kamu melakukan ini? Apa penyebabnya? Gitu ya. Kemudian setelah itu kita memvalidasi kebutuhannya. Kebutuhannya apa? Oh, ternyata dia butuhnya adalah pengakuan bahwasanya dia benar gitu ya kan. Bahwasanya dia berbuat itu tidak menyalahi aturan misalnya seperti itu. Itu yang kita lakukan. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinannya. Jadi ketika dia sudah kita kasih kebutuhannya sesuai dengan yang dia harapkan, maka kita tanya, keyakinannya bagaimana? Kalau seandainya kamu lakukan ini benar atau tidak? Kalau kamu melakukan ini lagi benar atau tidak? Seperti itu, Pak Irman. Jadi setiap permasalahan itu tergantung dari kondisi yang kita hadapi. Kalau anaknya lagi emosi, ya mungkin kita juga ikut emosi, ya kan? Itu saja Pak Irman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana cara seorang guru untuk membuat keyakinan di dalam kelas? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Ivri. Jadi untuk membuat yang namanya keyakinan kelas, tentunya kita harus berdiskusi, itu yang pertama. Kita di dalam kelas, kemudian kita tanyakan, keyakinan mereka bagaimana, gitu. Kita diskusikan. Misalkan, Bu, gimana kalau kelas kita biar bersih, ya kan? Itu nanti dia menyampaikan pendapatnya seperti itu. Kalau saya itu biasanya saya terapkan adalah kontrak belajar namanya. Kalau bahasa sekarang itu kontrak belajar. Kalau di bahasa penggerak, di guru penggerak itu namanya keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini adalah memenuhi kebutuhan anak tadi. Ketika nanti kami gini bagaimana Bu? Ketika kami begini bagaimana Bu? Jadi didiskusikan, dibuat mulai dari tulisan, mulai dari kertas. Nanti dari beberapa pendapat siswa tadi kita turunkan lagi berapa yang kita butuhkan keyakinan kelas tadi. Apakah 5, apakah 10, apakah 15 gitu. Kalau bisa jangan sampai 20, karena kalau banyak kali nanti kan agak pusing juga anak tuh ya kan. Kita pilih-pilih lagi dan kita penuhi sesuai dengan nilai-nilai kebajikan tadi. Karena nilai-nilai kebajikan tadi banyak ya kan. Ada yang bertanggung jawab, kemudian ada yang kesehatan, ada mandiri dan bermacam-macam nilai-nilai dari kebajikan tadi. Jadi keyakinan tadi sudah disepakati, maka itu yang menjadi dasar kita ketika anak tadi membuat yang namanya permasalahan, ya kan? Kalau sudah ada keyakinan kelas, maka ketika dia melakukan kesalahan, kita tanyakan lagi. Kemarin kita kan sudah sepakat, ya kan? Menurut kamu melanggar nggak keyakinan yang sudah kita buat? Seperti itu. Jadi tahapannya diskusikan sama anak apa yang mau kita buat keyakinannya. Kalau hanya untuk diri kita sendiri tentu tidak keyakinan kelas. Tapi kalau kita ajak anak untuk bermusyawarah, maka itu yang dinamakan dengan keyakinan kelas. Itu saja, terima kasih.
waktu juga sudah membatasi. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu semua. Harapan saya tentunya setelah kita melakukan istilahnya disiplinisasi ini tentu bisa merubah paradigma kita sebagai guru, di mana kita sebagai guru harus bisa menciptakan budaya positif, harus bisa menciptakan disiplin positif tadi. Kenapa? Ketika dia sudah berpikiran untuk berbuat yang positif, maka akan banyak faktor yang akan dia dapat, akan banyak motivasi yang akan dia dapat. Mungkin itu saja yang dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pagi hari ini nanti kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini nanti akan berbeda dengan yang dinamakan dengan peraturan. Karena apa? Kalau peraturan hanya biasanya tertulis, kemudian ada hukumannya. Tetapi ketika nanti keyakinan kelas ini kita terapkan, maka dia akan berbeda dengan peraturan. Nah, apa itu keyakinan kelas? Bisa kita lihat di slide bahwasanya keyakinan kelas itu suatu aturan atau norma yang dibuat oleh guru dan siswa secara bersama-sama untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Kesepakatan kelas ini penting untuk diterapkan di semua sekolah termasuk di SMP Muhammadiyah Rambah. Nah, bagaimana caranya? Caranya yang pertama atau langkah-langkah yang pertama untuk membuat suatu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu yaitu pemecahan masalah. Jadi biasanya di dalam kelas itu akan terjadi yang namanya permasalahan. Baik itu permasalahan pembelajaran, baik itu permasalahan teman-teman sebangku, baik itu permasalahan yang dari luar, maka itu harus kita pecahkan. Kita selesaikan, bukan hanya bualan saja, bukan hanya hanya melihat saja gitu. Contohnya apa? Ini dia contohnya. Keterlambatan siswa, kemudian siswa yang tidak mengerjakan tugas atau kelas yang tidak bersih. Itu salah satu masalah yang sering terjadi di dalam kelas. Dan terutama di kelas 8 MBS ini. Maka nanti hari ini kita akan selesaikan itu bagaimana caranya untuk menyelesaikan pemecahan masalah tersebut. Yang kedua adalah penyusunannya. Nah, penyusunan ini tentunya nanti kita akan sepakat. Dari 24 siswa di kelas 8 MBS ini nanti akan membuat satu buah keyakinan kelas. Nah, nanti silakan kalian tulis di dalam paper note. Nanti kalian tulis di sini satu buah keyakinan kelas. Kemudian nanti kita akan lihat di sini atau kalian tempelkan di sini, baru kita pilih 8 sampai 10 keyakinan yang baik. Nah, itu yang akan kita terapkan. Kemudian tugas. Nah, tugas untuk keyakinan kelas ini bukan hanya kepada guru saja, bukan hanya kepada siswa saja, tetapi semua warga sekolah, baik itu siswanya, baik itu gurunya, baik itu kepala sekolah, baik itu teman yang lainnya. Jadi semuanya mencakup di dalam yang namanya pembagian tugas. Kemudian yang terakhir tentunya setelah nanti kita mendapatkan suatu keyakinan tadi atau beberapa keyakinan kelas tadi, tentunya harus kita evaluasi. Nah, evaluasi ini bukan hanya sekali saja, tentunya bertahap, berskala, berkelanjutan, ya. Jadi nanti silakan kalian tulis, Bapak beri waktu sekitar 5 menit kalimat tentang keyakinan kelasnya, terutama di kelas 8 MBS. Setelah nanti selesai, silakan kalian tempel di papan tulis yang sebelah kiri, ya. Nanti baru kita baca sama-sama, kita pilih 10 buah keyakinan kelas 8 MBS. Ayo, silakan ditulis satu buah keyakinan kelas atau satu kalimat keyakinan kelas.
Bagi yang sudah, boleh silakan ditempelkan secara berurutan. Ya. Terus belakangnya. Jadi ini sudah kita tempelkan di papan tulis bahwasanya ada 24 keyakinan. Nah, dari 24 keyakinan ini nanti kita akan pilih 10 atau 8. Yang pertama kita ambil nih kebersihan. Kemudian tidak boleh tidur. Tidak boleh makan di kelas, tidak boleh terlambat, tidak boleh pakai sendal. Dah, jadi sudah kita pilih ada 10 keyakinan kelas, di mana nanti 10 keyakinan kelas ini adalah suatu keyakinan kelas yang akan kita jaga, suatu keyakinan kelas yang akan kita terapkan, suatu keyakinan kelas yang akan kita evaluasi ketika nanti terjadi permasalahan. Baik, akan Bapak baca beberapa saja. Yang pertama yaitu mengenai kebersihan kelas. Yang kedua, keyakinan kelasnya itu tidak boleh tidur di dalam kelas saat pelajaran sedang berlangsung. Kemudian yang ketiga, tidak boleh bawa makanan dan minuman di jam pelajaran. Kemudian yang keempat, tidak boleh terlambat jika masuk ke dalam kelas. Yang kelima, tidak boleh pakai sendal di dalam kelas. Ini beberapa keyakinan kelas yang akan kita terapkan. Baik, terima kasih atas kesempatan kelasnya. Nanti kita akan lanjutkan lagi untuk mengevaluasi ketika nanti terjadi yang namanya permasalahan-permasalahan kelas yang sudah kita yakini. Atas perhatiannya, atas kerjasamanya, Bapak ucapkan terima kasih. Bapak tutup dengan nasrun minallahi fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Junisa Elfriani. Setelah melakukan keyakinan kelas bersama teman-teman, saya merasa lebih nyaman dan dalam melakukan pelajaran sehingga terwujudnya kelas yang nyaman dan aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.